Pasca penangkapan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB pada Jumat siang, situasi di kota Jayapura terpantau kondusif. Meski begitu, ratusan personel keamanan gabungan TNI Polri masih disiagakan di sejumlah titik yang dianggap rawan. Petugas gabungan juga masih terus membangun komunikasi dengan para tokoh adat yang berperan penting dalam mengendalikan massa. Dan kita bahas hal ini, bergabung bersama kami ada Kombes Pol Ignatius Beni, Kabid Humas Polda Papua. Pak Beni, selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Papua. Ya, selamat malam. Baik, Pak Beni, 3 hari pasca penangkapan Lukas NMB, situasi saat ini apakah masih kondusif dan berjalan dengan normal? Bisa Anda gambarkan bagaimana situasinya? Ya, terpantau situasi ya hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur di wilayah kota Jayapura dan Kabupaten Sentani terpantau di kondisi aman. Bagaimana diberitakan, aktivitas masyarakat di jalan maupun perdagangan masih berjalan dengan normal. Baik, sampai saat ini terlihat masih normal dan juga dianggap kondusif, tapi bagaimana kemudian eh, Polda Papua dalam hal ini meredam gejolak dari simpatisan Lukas NMB setelah Selasa kemarin salah satu pendukungnya tewas tertembak di bandara. Bagaimana komunikasinya juga dengan tokoh adat dan juga dengan simpatisan, Pak Beni? Iya, jadi dari kelompok simpatisan mereka hingga masih bisa menahan diri untuk tidak melakukan upaya-upaya lain atau unjuk rasa pasca penangkapan Bapak NMB. Dan dari itu juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh yang ada di Papua, pada prinsipnya dukung dari upaya KPK untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk korupsi di Papua. Baik, Pak Beni, kemudian pantauan dari Polda Papua, titik rawan mana saja yang saat ini masih menjadi fokus perhatian dari petugas gabungan untuk terus diamankan, disiagakan pengamanannya? Ya, kita masih menjaga objek vital yang ada di wilayah kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Seperti di wilayah itu kan pemerintahan pusat, Pertamina, Bank, juga Bandara Udara Sentani. Oke, Pak Beni, kalau kita flashback atas insiden kemarin, sebetulnya apa yang menjadi pemicu massa melakukan tindakan anarkis di Makobrimob Kota Jayapura? Karena kita ketahui juga ada beberapa orang yang juga diamankan terkait dengan kericuhan yang terjadi. Iya, hal tersebut terjadi merupakan aksi spontanis dari yang mayoritas masuk keluarga dari Bapak Lukas NMB. Dan para simpatisan tersebut yang ditangkap oleh pihak kepolisian sudah dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Jadi sejumlah massa yang datang ke Bandara Sentani, beberapa di antaranya adalah keluarga dari Lukas NMB yang tidak mengetahui adanya proses penjemputan begitu? Kurang lebih demikian. Jadi mereka ada semacam isu, jadi panggilan dan mereka ada setiap kaum itu berkumpul dan diajak untuk masuk ke dalam area bandara yang terbatas
akhirnya mereka bentrok dengan aparat keamanan. Baik, Pak Beni, berikutnya bagaimana proses penyidikan atas insiden ini, insiden kericuhan serta proses penembakan eh, dari petugas terhadap salah satu korban simpatisan Lukas NMB? Seperti yang sudah saya sampaikan, para pelaku kericuhan 19 orang tersebut, kami sudah dari pihak Polres Jayapura maupun Polresta Jayapura melakukan upaya investigasi. Mereka dikembalikan lagi ke rumahnya masing-masing. Baik, pemeriksaan sampai saat ini masih berjalan, pemeriksaan Lukas NMB di Jakarta, kita tidak tahu nanti ujungnya akan seperti apa. Jika ada kemungkinan kabar buruk akan terjadi, prediksi ini mungkin akan terjadi begitu. Apa yang sudah disiapkan, disiagakan dari Polda Papua beserta jajaran untuk mengamankan wilayah khususnya Jayapura dan sekitarnya? Kami dari Polda Papua dan Polres Kota Jayapura kami masih menyiagakan personil di titik rawan dan juga kami menyiagakan personil di terjadi sesuatu yang diharapkan. Kami membentuk satuan cadangan untuk membackup satuan yakni Polres Kota Jayapura dan Polres Jayapura. Baik, baik. Pak Beni, di luar topik soal Lukas NMB dan juga dampaknya pada masyarakat Papua, kami juga mendapatkan informasi terkait adanya penyerangan oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Bandara Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kami ingin mengetahui apa informasi terbaru terkait dengan hal ini. Kejadian di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, sudah gangguan keamanan di sana sudah muncul belum adanya penangkapan Bapak Lukas NMB. Jadi ini bagian daripada rentetan, namun hingga tadi malam belum ada lagi pergerakan dari mereka. Karena dari Polda Papua dan Satgas Kesehatan kita sudah menurunkan tambahan perkuatan untuk membackup Polres Pegunungan Bintang. Baik, informasi mengenai KKB menembak pesawat dan juga membakar sekolah, bagaimana kemudian evakuasi warga sekitar yang dilakukan oleh kepolisian setempat, Pak Beni? Dari kepolisian tidak mengevakuasi mereka ataupun warga tempat. Memang warga tempat tidak terdampak. Namun beberapa dari masyarakat di Kota Oksibil pada hari berikutnya memang ada yang mengamankan diri di Polres Oksibil. Baik, Pak Beni, kalau kita lihat tensi yang begitu fluktuatif terjadi di Kota Jayapura, kemudian secara umum di Papua, apakah akan ada penambahan personil dari TNI Polri untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin masih terjadi di wilayah Papua? Bapak Kapolri sudah merencanakan untuk menambahkan personil ke Polda Papua apabila dibutuhkan atau tergantung dari perkembangan situasi keamanan yang ada di wilayah hukum Polda Papua. Bapak Kapolri menyebutkan akan mempersiapkan 2 personil, namun akan secara bertahap.
Baik, artinya penambahan personel itu juga melihat bagaimana situasi yang mungkin terjadi ke depannya di Papua, gelombang atau gejolak yang terjadi di Papua ke depannya. Baik, Pak Beni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih, selamat malam.